Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumih imaratul masajid ila akhiril ibarah. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita kitab Arba'in An-Nawawiyah, masih pada hadis yang ke-36 tentang jawami'ul khair, simpul-simpul kebaikan. Yang ketiga, imaratul masajid, ya, memakmurkan masjid-masjid. Memakmurkan masjid itu, ya, innama hiya al-masajidu buyutullah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi masjid ini adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Dan orang-orang mukmin diperintahkan untuk memakmurkan, meramaikan masjid. Dengan apa kita meramaikan masjid? Innama takunu bil ilm. Yang pertama adalah di masjid itu harus ada majelis-majelis ilmu. Jadi ada yang belajar, ada yang mengajar. Yang kedua adalah wazikri, ada zikir. Ila janibil ibadah, ya, di samping ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, i'tikaf dan lain-lain sebagainya. Kemudian secara khusus disinggung tentang zikrullahi azza wa jalla, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting bagi seorang hamba. Disebutkan bahwa az-zikru hayatul qalbi. Jadi zikir itu adalah tanda hidupnya hati. Hayatul qalbi. Zikir itu adalah tanda hidupnya hati. Wal ghafla, adapun kelalaian itu adalah mautuhu, tanda matinya hati. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah, menyebut-nyebut, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian. Ucapkan subhanallah, subhanallah, bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Dimaksud dengan pagi dan petang di sini adalah ai fi kullil awqati, di setiap waktu. Allah subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qadaitumus shalah, jika kalian telah selesai menunaikan salat. Salat itu sendiri adalah zikir. Salat itu sendiri adalah zikir. Tapi secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, setelah kamu menunaikan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Maknanya ini zikir lisan. Ya, zikir lisan dengan tasbih, tahmid, takbir, istighfar dan seterusnya. Fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah qiyaman, baik kamu dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, sedang duduk, wa ala junubikum, bahkan sedang berbaring. Jadi maknanya adalah fi jami'i ahwalikum, ya, dalam semua kondisi, dalam setiap keadaan, di setiap waktu, setiap saat. Nah,
Kemudian la tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Bahkan meskipun hati kita ini tidak bisa fokus, jangan sampai kita meninggalkan zikir. Ya, meskipun yang berzikir cuma lisan. Jadi idealnya itu hati kita itu mengingat Allah, kemudian lisan kita berzikir, menyebut-nyebut, mengagungkan Allah. Idealnya seperti itu. Tapi para ulama kita memberikan arahan begini, jangan meninggalkan zikir li adami huduri qalbika ma'allahi fihi, karena hatimu tidak bisa hadir mengingat Allah. Sampai kemudian setan masuk di celah-celah itu. Apa gunanya kamu berzikir ini? Hanya lidahmu saja yang berzikir, sementara hatimu lalai kemana-mana. Maka guru-guru kita mengatakan jangan, tetaplah berzikir. Ya, kenapa? Lianna ghaflataka an wujudi zikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikri. Karena kamu lalai ketika berzikir, itu masih jauh lebih baik dibandingkan kamu lalai tidak berzikir. Ya. Jadi lalainya orang yang berzikir itu masih lebih baik dibandingkan lalainya orang tidak berzikir. Sama-sama lalai. Tapi yang satu zikir lisannya, yang satu tidak. Lebih baik kamu hatimu lalai tapi lisanmu masih berzikir daripada sudahlah hatimu lalai, lisanmu juga tidak berzikir. Lianna tarka zikri fihi bu'dun anillahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Ya. Karena dengan meninggalkan zikir itu kita menjauh dari Allah. Hati kita jauh, lisan kita juga jauh sekaligus. Ya, kalau tidak zikir, bi khilafiz zikri. Berbeda kalau kita berzikir, ya fa innaka imba'udat anhu biqalbik. Ya, meskipun ya, hatimu jauh dari Allah karena lalai, fa anta qaribum bilisanika. Namun engkau masih bisa disebut dekat kepada Allah dengan lisanmu yang menyebut-nyebut nama Allah. Jadi fa'alaika an tadhkurallaha bihi, maka berzikirlah meskipun hanya dengan lisan. Ya, wa in kana qalbuka ghafilan halaz zikri, meskipun hatimu ya, lalai ketika berzikir. Jadi falal murid, karena kewajiban seorang hamba itu adalah al-qiyamu bil asbab. Ya, hanya melaksanakan syariat-syariat atau asbab-asbab. Nah, jadi kewajiban kita itu hanya menjalankan asbab, mengusahakan asbab. Ya, mau sampai kepada Allah melalui zikir, kita berzikir. Wa minallahil wusul, adapun sampai atau tidaknya itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang zikir secara umum. Nah, di dalam petikan hadis yang ke-36 kemarin itu disebutkan bahwa tidaklah berkumpul ya, segolongan orang, tidaklah berkumpul beberapa orang di masjid. Apa yang mereka lakukan di situ? Ya, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil khusus mereka mengkaji, mempelajari Al-Qur'an. Ya, kecuali rahmat akan diturunkan kepada mereka, para malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka. Nah, sehingga pada poin ini disebutkan bahwa khairu zikrin, sebaik-baik zikir itu adalah kitabullah taala, Al-Qur'anul Karim.
Nah, itu sebaik-baik zikir. Jadi sebaik-baik sarana yang kita gunakan untuk berzikir itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran, kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya dalam kitab ini disebutkan 3 hal tentang Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an itu adalah ruh. Ya, nyawa. Jadi Al-Qur'an huwar ruhu. Jadi Al-Qur'an itu adalah nyawa. Kok ada orang hidup tidak ada interaksi dengan Al-Quran? Wabidunihi, tanpa Al-Quran anta mayyitun, kamu seperti mayit. Kamu seperti mayit. Nah, disebutkan dalam Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Nah, demikianlah auhayna, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ilaika ruhan, ruh. Nah, yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Al-Quran. Jadi dari bahasanya ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa Al-Quran itu seperti ruh bagi kalian. Tanpa Al-Quran di sisi kalian, kalian tidak ada interaksi dengan Al-Quran, maka anta mayyit, kamu seperti orang mati. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 174, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wa anzalna, dan kami telah turunkan ilaikum kepada kalian nuram mubina, cahaya yang terang benderang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran sebagai cahaya yang terang benderang. Di wal Qur'anu huwan nur. Jadi Al-Quran ini adalah cahaya. Wa bidunihi, dan tanpa cahaya, anta a'ma, maka engkau tidak bisa melihat, seperti orang buta. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudan lil muttaqina, sebagai petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi wal Qur'anu huwal huda, Al-Quran adalah petunjuk, wa bidunihi, tanpa Al-Quran anta dhallun, maka engkau tersesat. Nah, jadi minimal 3 ini kita ingat bahwa Al-Quran itu adalah ruh, kemudian Al-Quran itu adalah cahaya, dan Al-Quran itu adalah petunjuk. Tanpa Al-Quran kita seperti mayit, tanpa Al-Quran kita tidak akan bisa melihat dalam kegelapan, dan tanpa Al-Quran kita akan tersesat. Nah, ini makanya disebutkan bahwa sebaik-baik zikir itu adalah Al-Quranul Karim. Adapun interaksi kita dengan Al-Quran, yang pertama adalah dengan membacanya. Membaca huruf demi huruf. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an, adapun perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, jadi orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, wa hafizul lahu, bahkan menghafal Al-Quran, itu ma'as safaratil kiram,
nanti pahalanya itu ma'as safaratil kiram, akan dikumpulkan bersama dengan pemuka-pemuka, tokoh-tokoh orang-orang yang mulia. Nah, tentu kemuliaan dalam standar Allah Subhanahu wa taala, yakni minan nabiyyin, ya, para nabi, wasyuhada, para syahid, wassalihin, orang-orang saleh, namanya as-safaratul kiram. Lalu bagaimana dengan yang tidak fasih membaca Quran? Adapun yang tidak fasih, ya, wa huwa yata'ahaduhu, jadi membaca Al-Quran ini dengan bersusah payah. Wa huwa alaihi syadidun, mengulang-ulang. Jadi mengulang-ulang, bersusah payah membaca Al-Quran. Katakanlah tidak terlalu mahir, tidak terlalu fasih membaca Al-Quran, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahalanya 2. Yang pertama pahala karena membaca, yang kedua pahala karena susah membaca. Jadi kesusahan yang dia alami, kesulitan yang dia rasakan ketika membaca Al-Quran, ini juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Ya. Bukan hanya membaca, bahkan mendengarkan Al-Quran dibacakan, ini pun tidak kurang pahalanya. Jadi wala yakillu fadlus sima'i lil Qur'an an fadli tilawatih. Jadi pahala membaca Al-Quran, pahala mendengarkan Al-Quran tidaklah lebih sedikit, ya, dibandingkan dengan pahala membacanya. Jadi mendengarkan dan membacanya ini, Al-Quran ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an, ketika Al-Quran dibacakan, fastami'u lah, maka perhatikan, dengarkan, wa ansitu, dan diam memperhatikan, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam sebuah hadis, man istama'a ila ayatin min kitabillah, di siapa yang ketika ayat Al-Quran dibacakan, satu ayat dia perhatikan, dia dengarkan, kutibat lahu hasanatum mudha'afah, maka dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya Al-Quran diturunkan, itu beliau suka sekali mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta saya untuk membacakan Al-Quran untuk beliau. Iqra' alayya, bacakan Al-Quran untuk saya. Wala qultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, aqra'u alaika, pantaskah saya membacakan Al-Quran untukmu, wa alaika unzil, padahal Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Wala, maka beliau bersabda, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi, saya suka mendengarkan Al-Quran itu dibacakan untuk saya. Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, faqara'tu an-nisa, maka saya membaca surah An-Nisa, hatta balagtu, sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, ini kalau kita maknai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bagaimana kiranya keadaan orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat. Idza ji'na min kulli ummatin syahida, jika kami datangkan saksi dari setiap umat, ya, maksudnya seorang saksi, yaitu nabi-nabi yang pernah diutus kepada mereka. Orang-orang yang ketika hidup di dunia ini kemudian mengingkari risalah yang dibawa oleh para nabi ini, maka Allah katakan,
bagaimana kira-kira keadaan orang-orang yang kafir ini di hari kiamat nanti ketika kami datangkan dari setiap umat ya, seorang saksi, yaitu Rasul yang pernah kami utus kepada mereka. Wajibna bika ala haula'i syahidan. Lalu kami datangkan engkau wahai Muhammad, kami datangkan engkau wahai Muhammad ya, sebagai saksi atas mereka, yakni para rasul itu. Nah, jadi para rasul itu didatangkan sebagai saksi kepada umatnya, sementara para rasul ini juga akan dipersaksikan oleh siapa? Oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat ini, qala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepadaku, berhenti. Fara'aitu ainaihi tazrifani, dan saya melihat beliau menangis. Yang pertama, jadi kewajiban kita ini minimal kita ada di level pembaca Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, kemudian kita naikkan pada level memahami, mentadabburi Al-Quranul Karim. Kemudian seraya kita amalkan ya, apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang dilarang. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Inilah simpul kebaikan yang ketiga, yakni memakmurkan masjid ya, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, terutama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, inilah kajian kita pada subuh hari ini. Masih ada satu poin lagi, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali dipertemukan dalam majelis yang baik ini. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan limpahan-limpahan keberkahan, limpahan-limpahan kebaikan kepada kita sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.